Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Lahyar ingin mempresentasikan tentang algoritma self-organizing map dari mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan kelompok AA. Pengertian algoritma self-organizing map. Self-organizing maps atau SOM merupakan suatu jenis artificial neural network yang dilatih dengan metode unsupervised learning atau pelatihan tidak terarah. Jaringan ini mampu menghasilkan sebuah representasi terpisah atas ruang input sampel pelatihan dengan dimensi rendah. Biasanya dipetakan dengan map dua dimensi. Algoritma self-organizing maps. Pelatihan ini menggunakan pembelajaran kompetitif. Ketika contoh pelatihan diumpankan ke jaringan, jarak Euclidean ke semua vektor bobot dihitung. Neuron yang vektor bobotnya paling mirip dengan inputnya disebut unit pencocokan terbaik atau BMU. Bobot BMU dan neuron yang dekat dengannya di grid SOM disesuaikan dengan vektor input. Besarnya perubahan menurun seiring waktu dan dengan jarak grid dari BMU. Rumus pembaruan untuk neuron P dengan vektor bobot UVS adalah sebagai berikut. Lanjutan langkahnya adalah di mana S adalah indeks langkah, T adalah indeks ke dalam sampel pelatihan, U adalah indeks BMU. Untuk vektor input D, TS adalah koefisien pembelajaran yang menurun secara monoton. UVS adalah fungsi tetangga yang memberikan jarak antara neuron U dan neuron V pada langkah S. Tergantung pada implementasinya, T dapat memindai kumpulan data pelatihan secara sistematis. Yang dimaksud adalah T adalah 0, 1, 2, dan seterusnya, sampai akhirnya T-1. Lalu ulangi. T adalah ukuran sampel pelatihan. Diambil secara acak dari kumpulan data, atau diambil dari bootstrap sampling, atau menerapkannya beberapa metode pengambilan sampel lainnya, seperti jackknifing. Kelebihan dan kekurangan algoritma SOM. Kelebihan dari algoritma self-organizing map adalah mampu untuk memetakan data berdimensi tinggi ke dalam bentuk peta berdimensi rendah. Dan kekurangannya adalah memakan banyak waktu karena jumlah neuron mempengaruhi kinerja algoritma. Contoh penerapan algoritma SOM yaitu untuk mengambil keputusan di antara semua nilai mahasiswa atau aplikasi yang menggunakan banyak referensi data. Dan yang terakhir adalah contoh visualisasi dari data soal. Bisa dilihat ini menggunakan Google Colab Search. Dalam coding ini matplotlib yaitu untuk memetakan dan pyplotnya itu adalah jenis petanya. Dan NumPy adalah data yang akan dimasukkan. Di sini bisa dilihat X, Y scale, yaitu scale-nya adalah 3 dan mengambil 100 random data dari 400 data yang telah disiapkan. Dan untuk scale up scale-nya yaitu 500 dengan mengambil dari data yang sudah dinamai wholesale customer data. Lalu yang terakhir adalah plt.show untuk menunjukkannya. Bisa dilihat dari sini hasilnya dengan skala 3 keluar hasil dari min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Begitu juga dalam arah ke atasnya min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Tentu saja ini diambil dari 100 random data dari 400 data yang ada di Excel. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.